Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, pada kali ini kita akan membahas belahan sel, mitosis, dan meiosis. Siap? Nah, apa sih itu pembelahan sel? Sel adalah bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih sel baru. Nah, pembelahan sel ini merupakan cara sel untuk membanyak diri atau yang disebut dengan bahasa ilmiahnya proses reproduksi sel. Nah, ini merupakan gambar dari sel. Pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu pertama untuk pertumbuhan. Jadi, pada saat sel membelah dan jumlah sel akan semakin banyak sehingga sel tersebut akan bertumbuh semakin besar. Yang kedua untuk perbaikan. Jika sel mengalami luka, maka dia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan melakukan pembelahan. Yang ketiga untuk reproduksi atau berkembang biak. Nah, apa aja sih jenis pembelahan sel? Ada dua. Yang pertama itu mitosis, yang kedua adalah meiosis. Mitosis itu terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Dan dia akan menghasilkan dua sel anakan yang sama dengan induknya, baik jumlah kromosom maupun sifatnya. Nah, meiosis terjadi pada organ kelamin dan akan dihasilkan pada sel anakan yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, sekarang kita bahas pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini ada 4 tahap, ada profase, metafase, telofase, dan anafase. Bahas satu persatu. Profase. Pada tahap awal profase, setiap sentrosom mengalami replikasi atau penggandaan dan berpindah ke kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Pada tahap akhir, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Untuk tahap yang berikutnya itu metafase. Ya, kalian perhatikan gambarnya. Ada fase yang kromatik bergerak di tengah inti sel dengan sentromer melekat atau terikat pada benang-benang spindel. Berikutnya anafase. Pada tahap awal anafase, kromatid terlepas dari sentromer sehingga terbentuk kromosom baru yang bergerak ke arah berlawanan menuju kutub masing-masing. Pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing, membran sel mulai mengalami penyempitan di tengah. Berikutnya itu telofase, kromosom telah sampai di kutub masing-masing. Membran inti sel mulai terbentuk di sekitar dua kelompok kromosom yang terpisah. Dan terbentuklah dua sel anakan. Nah, berikutnya itu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kita akan membahasnya satu persatu. Profase 1 yaitu membran nukleus memisahkan diri, terdapat kromatin yang terbentuk dari kromosom dan terbentuk benang spindel. Metafase 1, lihat gambarnya, ini kromosom melambung berada pada bintang ekuator atau pembelahan. Anafase 1 hampir sama dengan pada mitosis. Kromosom bergerak ke kutub yang berlawanan. Telofase 1, lihat perhatikan gambarnya, terbentuk dua sel anakan. Nah, kalau pada mitosis berhenti pada tahap ini, sedangkan pada meiosis dia berlanjut pada profase yang kedua. Pada profase yang kedua, membran nukleus menghilang, benang spindel mengikat kromosom. Kemudian pada metafase 2, hampir sama dengan metafase 1, kromosom berada pada bidang ekuator. Pada berikutnya yaitu kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nah, telofase 2, membran nukleus, kromatid kemudian, nah perbedaan pada mitosis dan meiosis, jumlah pembelahannya pada mitosis hanya 1 kali, pada meiosis 2 kali. Kemudian tujuannya mitosis untuk reproduksi seksual, pertumbuhan, reproduksi sel, sedangkan meiosis untuk reproduksi seksual. Kemudian jumlah sel anakan pada mitosis 2, sedangkan meiosis 4.
sifat sel anakannya pada mitosis identik atau sama dengan sel induk, sedangkan meiosis tidak identik. Kemudian berikutnya kromosom sel anak hasil dari mitosis itu diploid, sedangkan meiosis haploid. Demikianlah penjelasan dari Ibu, semoga kalian semakin paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.